Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara membuat soal dan ujian online di Google Form dengan mudah. Simak terus ya. Untuk membuat soal ujian secara online, langkah-langkahnya yaitu pertama-tama silahkan buka web browser kawan-kawan. Misalnya saya menggunakan browser Mozilla. Kemudian buka alamatnya yaitu drive.google.com. Setelah itu silahkan klik enter. Apabila kawan-kawan belum login, maka silahkan login terlebih dahulu, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan beranda atau dashboard Google Drive. Kemudian untuk langkah berikutnya, silahkan kawan-kawan klik tombol baru atau new pada simbol tambah. Kemudian pilih Google Formulir. Di sini kawan-kawan bisa memilih apakah bawaan template-nya atau Google Formulir kosong. Jika kawan-kawan membuat soalnya secara manual, maka pilih saja Google Formulir kosong. Contohnya seperti ini. Oke kawan-kawan, tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Pada tulisan formulir tanpa judul, silahkan dihapus dan diganti dengan judul soalnya. Contohnya, ujian mid semester genap tahun 2020. Sedangkan untuk deskripsinya, bisa kawan-kawan isi atau tidak. Kalau kawan-kawan ingin mengisinya, maka bisa memasukkan informasi yang sama atau informasi yang berbeda. Contohnya, sekolah SD negeri. Berikutnya, pada kolom pertanyaan tanpa judul, silahkan diklik untuk dihapus. Kolom ini kita buat untuk nama peserta sebagai bagian yang wajib diisi. Silahkan tulis nama. Kemudian di sebelah kanan ini, silahkan pilih opsi jawaban singkat. Setelah itu, pada tulisan wajib diisi, silahkan kawan-kawan mengaktifkannya. Jadi, fungsinya adalah untuk mewajibkan peserta mengisikan namanya. Jika peserta tidak mengisikan namanya, maka peserta tidak bisa mengerjakan soal atau ikut ujian. Langkah selanjutnya, silahkan klik simbol tanda plus dan tambahkan pertanyaan. Kemudian di kolom ini silahkan diisi misalnya kelas. Untuk opsinya silahkan diubah menjadi tarik turun. Sedangkan untuk kelasnya kawan-kawan bisa membuat pilihannya. Jadi peserta akan diberikan pilihan kelas sesuai dengan opsi yang sudah tersedia. Misalnya kelas 3A. Setelah itu, untuk menambahkannya kembali, klik saja tambahkan opsi yang ada di bawah. Setelah itu, tuliskan pilihan opsinya kembali, misalnya kelas 3B. Kemudian, klik lagi tambahkan opsi dan tulis kelas 3C. Lakukan langkah ini sampai opsi pilihan kelasnya sudah selesai. Pada tulisan wajib diisi, silahkan diaktifkan. Untuk tahap berikutnya, silahkan klik lagi tulisan tambahkan pertanyaan. Kemudian silahkan diisi dengan nama token. Token ini nantinya berfungsi bahwa setiap peserta diwajibkan memasukkan kode token terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar soal atau ujiannya tidak bisa sembarangan diakses oleh peserta lain yang tidak mengetahui kode token yang akan diberikan terlebih dahulu sebelum soal atau ujian dilaksanakan. Untuk opsinya, pilih jawaban singkat. Kemudian di kolom ini silahkan pilih teks. Kolom yang ini biarkan saja dengan opsi berisi.
Kemudian untuk teksnya silahkan diisi dengan kode token atau passwordnya. Misalnya ILTP 2020. Jadi apabila saat soal akan dikerjakan atau ujian akan dilaksanakan, maka terlebih dahulu kawan-kawan memberitahukan kode token atau passwordnya kepada peserta. Setelah itu kode tokennya bisa kawan-kawan rubah dengan kode token yang lainnya untuk pelaksanaan pada sesi berikutnya. Jadi soal-soal pada ujiannya tetap terjaga kerahasiaannya, artinya nggak akan bocor. Pada menu teks keterangan khusus, ini berfungsi jika pengetikan passwordnya salah. Jadi kawan-kawan bisa memasukkan teksnya. Misalnya, maaf kode password salah. Ulangi lagi. Sedangkan untuk tulisan wajib diisi, silahkan kawan-kawan mengaktifkannya lagi. Nah, ini adalah bagian wajib yang harus diisi oleh peserta terlebih dahulu sebelum memasuki tahap ujian atau pengisian soal. Oke kawan-kawan, pada langkah selanjutnya silahkan pilih menu tambahkan bagian. Silahkan diklik ya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, pada bagian tanpa judul, kawan-kawan bisa isi keterangan untuk soalnya. Misalnya, pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal di bawah ini. Untuk deskripsinya, kosongkan saja ya kawan-kawan. Kemudian, langkah selanjutnya, klik tombol setting atau pengaturan yang bergambar roda. Pada menu umum, di bagian perlu masuk, kawan-kawan bisa mencentang kotaknya apabila peserta ujian hanya diizinkan satu kali mengikuti ujiannya. Akan tetapi jika boleh lebih dari satu kali, maka kotaknya jangan dicentang, sedangkan kotak yang lainnya dikosongkan saja. Di menu presentasi, silahkan dicentang kotak dengan tulisan acak urutan pertanyaan. Tujuannya agar urutan soalnya berbeda-beda antara satu peserta dengan peserta yang lain di saat melaksanakan ujian. Sedangkan kotak yang lain dikosongkan saja ya kawan-kawan. Selanjutnya, pada menu kuis, silahkan kawan-kawan mengaktifkan tulisan jadikan sebagai kuis. Di bagian opsi kuis, pada tulisan rilis nilai, silahkan diklik tulisan segera setiap pengiriman. Setelah itu, di tulisan untuk responden dapat melihat, kotak pertama dan kotak kedua dikosongkan saja. Untuk kotak yang ketiga ini terserah kawan-kawan, boleh dicentang atau tidak. Namun kalau saran saya dikosongkan saja. Setelah itu silahkan klik simpan. Pada tahap ini masuklah kita ke tahap pembuatan soal atau pertanyaan. Untuk itu silahkan diklik menu tambahkan pertanyaan. Kemudian silahkan ketikkan pertanyaannya. Untuk memudahkan pembuatan soalnya, saya sarankan kawan-kawan sudah membuat soalnya terlebih dahulu. Contohnya seperti saya yang sudah membuatnya terlebih dahulu di Microsoft Word. Kawan-kawan cukup mengcopy dan mempastekannya, jadi nggak perlu repot-repot nulis lagi. Untuk mengcopy, silahkan klik kanan pada mouse dan pilih copy, atau bisa menggunakan Ctrl+C. Setelah itu silahkan menuju Google Form dan klik kanan dan pilih paste atau Ctrl+V. Untuk nomor dihapus saja ya kawan-kawan, karena soalnya nanti akan diacak. Sedangkan untuk opsi jawabannya, silahkan di-copy pilihan jawabannya dan pastikan ke Google Form-nya. Dan untuk huruf A-nya juga atau listnya itu dihapus karena akan otomatis muncul juga nantinya. Tentu capek ya kawan-kawan jika mengcopy dan mempastikannya satu persatu. Jadi untuk mempermudahnya, silahkan blok semua jawabannya, kemudian matikan fungsi list A, B, C-nya. Misalnya seperti ini. Setelah itu, klik kanan dan pilih copy atau Ctrl+C. Kemudian setelah itu kawan-kawan pergi ke Google Form
dan klik kanan, kemudian pilih paste atau Ctrl V. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah itu, untuk menentukan kunci jawaban yang benar, silahkan klik bagian kunci jawaban. Nah, muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya, silahkan pilih jawaban yang benar. Setelah itu, pada bagian poin, silahkan diisi jawabannya. Untuk menentukan skor poinnya, maka kawan-kawan harus menyesuaikan nilai 100 untuk keseluruhan soal. Misalnya jumlah soalnya ada 5, maka poinnya bisa kawan-kawan isi dengan jumlah 20 poin per soalnya. Setelah itu, silahkan klik selesai. Oke kawan-kawan, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Kemudian untuk membuat soal yang kedua, silahkan klik tambahkan pertanyaan. Caranya sama seperti soal yang pertama. Silahkan menuju soal di Microsoft Word yang sudah kawan-kawan buat. Kemudian blok soalnya. Setelah itu silahkan di copy dengan mengklik Ctrl C. Kemudian silahkan menuju ke Google Form dan pastikan di kolom ini. Untuk opsi jawabannya silahkan diblok semua. Kemudian hapus opsi listnya. Setelah itu di copy dan kemudian menuju ke Google Form, klik paste di kolomnya. Untuk kunci jawabannya juga sama seperti yang pertama tadi. Silahkan diklik, kemudian pilih opsi jawaban yang benar dan masukkan skor poinnya. Setelah itu silahkan klik selesai. Untuk soal yang ada gambarnya, silahkan kawan-kawan memblok soalnya, kemudian di copy dan paste ke Google Form-nya, misalnya seperti ini. Setelah itu untuk gambarnya, pertama-tama kawan-kawan harus menyimpan gambarnya terlebih dahulu. Kemudian silahkan klik menu gambar di sebelah kanan. Setelah itu silahkan cari dan pilih gambarnya. Kemudian klik open. Untuk mengedit gambar, silahkan klik menu titik 3 sebelah kiri. Kemudian pilih apakah rata kiri, rata kanan, rata tengah, ubah atau hapus. Untuk memperkecil ukuran gambarnya, silahkan klik gambarnya, kemudian tarik gambar sampai ukurannya kecil sesuai dengan yang kawan-kawan inginkan. Untuk opsi jawabannya, caranya sama dengan cara pertama dan kedua, sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Apabila jawaban dari soalnya berupa kumpulan gambar, misalnya seperti ini di Word, maka silahkan simpan terlebih dahulu gambarnya. Untuk menyimpan gambar dari Word, kawan-kawan bisa mengklik gambarnya, kemudian klik kanan dan pilih Save as Picture. Setelah itu silahkan simpan di folder yang kawan-kawan inginkan. Kemudian silahkan klik Save. Setelah itu silahkan ke Google Form, kemudian klik simbol gambar dan pilih gambar yang sudah disimpan tadi. Setelah itu pilih Open.
Bagi kawan-kawan yang ingin melihat hasil soalnya, silahkan klik tombol pratinjau pada logo mata. Nah, di sini tampil menu registrasi untuk tahap awal. Untuk mempraktekkannya, silahkan isikan nama, kelas, dan kode token yang sudah diketahui sebelumnya. Setelah itu, maka akan otomatis akan diarahkan ke bagian soal-soal. Nah, kawan-kawan bisa coba, silahkan isi jawabannya, misalnya seperti ini. Setelah jawabannya selesai diisi, silahkan klik tombol kirim. Nah, untuk melihat hasilnya, silahkan kembali ke awal dan klik di bagian respon. Nah, terlihat hasilnya kan kawan-kawan? Pada tahap ini sudah selesai ya untuk pembuatan soal ujian online-nya. Untuk proses pelaksanaan ujian secara real, maka langkah selanjutnya silahkan klik tombol kirim. Kemudian pilih bagian kirim melalui email, link, atau versi HTML. Untuk mudahnya, silahkan pilih di bagian link saja. Nah, di bagian perpendek URL, silahkan dicentang saja kotaknya. Contohnya seperti ini. Setelah itu, klik salin. Apabila linknya masih terasa panjang, maka kawan-kawan bisa memperpendek linknya melalui situs lain, misalnya seperti situs Bitly. Untuk caranya, silahkan pergi ke alamat situsnya bitly.com, kemudian klik enter. Kemudian cari di bagian shorten your link. Silahkan ditempelkan alamat link yang mau dipersingkat tadi, misalnya seperti ini ya. Setelah itu klik shorten. Jika sudah muncul, silahkan klik copy. Untuk mencobanya, silahkan tempelkan di browser kawan-kawan, misalnya seperti ini. Setelah itu silahkan klik enter. Nah, di sini tahapnya sudah selesai. Bagi kawan-kawan yang ingin melihat hasil jawaban peserta dengan bentuk Excel, silahkan pilih dan klik bagian Spreadsheet. Jika kawan-kawan ingin menyimpan hasilnya, silahkan klik menu File, kemudian scroll ke bawah dan pilih bagian Download, dan setelah itu silahkan pilih Microsoft Excel. Oke kawan-kawan, jadi link inilah yang akan kawan-kawan share kepada peserta, apakah melalui pesan, WhatsApp, email, dan tempat share yang lainnya. Nah, untuk mempraktekannya mari kita coba ya hasilnya.
Baiklah kawan-kawan, mungkin ini saja tutorial cara membuat soal atau ujian online melalui Google Form. Mudah-mudahan cara ini bermanfaat. Jika terdapat kendala atau kurang memahaminya, silahkan tinggalkan komentar pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.